Wis, Bro, apa kabar? baik-baik gimana? Baik-baik, alhamdulillah. Gimana nih? Ini mau nanya-nanya nih gua. Nanya apa ini? Lu udah berapa lama sih di sini? Saya sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Ya, Eh, sorry, gue nanya. iya gimana? Apa namanya? Ini agak sensitif sebetulnya. Sensitif berarti yang enak berarti. Yang enak ya. Gak Gimana, mau Bang? nanya-nanya. Apa namanya? Lu tahu kan TikToker yang apa namanya? Yang lagi heboh, Heboh. yang tentang 500 juta terus kayak gitu-gitulah. Wih, hebat banget 500 juta. Iya. Ya gimana Nggak. dia? Lu sampai nggak segitu? Kayaknya nggak sampai deh. Nggak sampai ya. Nggak sampai. Terus itu kan masalah ada ART gitu juga ya. Lo ngerti nggak tuh maksudnya kayak gimana? Wah, nggak tahu itu gimana itu. Jadi kan katanya di TikTok di berita itu katanya lo ART itu dapat asuransi apa? Asuransi apa sih? Asuransi. Dapat asuransi gitu. Iya katanya. Wow. Terus apa? Gaji 500 juta katanya Per bulan? per tahun. Oh, per tahun. Rupiah. Bukan euro. Oke. Menurut lo gimana? Kalau menurut saya sih, kalau asuransi sih kayaknya kalau ART nggak ada ya di Belanda ya. Nggak ada ya. Soalnya kalau di Belanda itu nggak kayak di Indonesia, kayak nggak kayak di Arab gitulah. Gitu. Kan nggak ada ART di sini. Bedanya sama di Arab gimana? Oh, di Arab kan ada yang jagain ART ya? gitu kan. Kayak di Malaysia dan Indonesia kan ada. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini adanya au pair, tapi kan beda au pair. Iya. Beda. Lebih au pair tuh lebih ke ini sih ya, lebih ke pertukaran budaya. Iya. Iya. Jadi bukan ART ya? Bukan ART, walaupun emang sih au pair itu kadang membantu Gitu. masak atau Ya kadang sedikit inilah ya. ART cuman bukan ART ya? ya beda. Oke, Kalau beda. kalau ART di Indonesia kan tuh hampir 24 jam kerja kan. Ah, Walaupun sama tidur di situ juga, tapi beda konsep lah. beda konsep. Beda Ya? konsep. Nah, terus gue denger nih, Heeh. katanya ada banyak orang Indonesia yang datang dari Polandia. Itu bener nggak? Ya itu ada sebagian kayak gitu. Karena gimana ya? Iming-iming juga mungkin. Ini. Iya. Iming duit, kerjaan. Jadi emang banyak sekali agensi Dari Indonesia. dalam tanda kutip itu apa ya? Kayak penipuan lah, scam gitu. Yang nakal gitu. Nakal, iya. Oke. Jadi emang mereka banyak scam gitu. Jadi menginformasikan kalau di Belanda itu banyak kerjaan. Sampai di Belanda ternyata zong, ditipu. Dan itu pun TikTok itu ada teman saya yang DM di TikTok nanya ke saya, Mas itu bener nggak sih lulusan SD, SMP bisa kerja di Belanda gitu kan? Tar dulu. Jadi harus hati-hati ya kayak gitu-gitu tuh. Apa berita-berita yang kayak gitu. Iya. Ini udah di DM ya? Di DM. Nanya bener nggak kayak gitu kerjaan. Oke. Terus? Jadi kan di DM gitu kan. Seru nih. Akhirnya saya bilang, oh nggak ada. Di sini harus ada high skill kerjaan gitu kan. Yang lainnya itu scam. Saya pastikan 100% orang-orang yang menginformasikan pekerjaan di Belanda itu scam. Oke. Scam. Atau mungkin informasinya salah kali ya? Informasinya ya kurang tepat mungkin ya. Mungkin untuk orang yang udah di sini gitu kan. Jadi betul. bukan orang yang dari Indonesia terus lewat agen-agen untuk kerja di sini, tapi lebih ke untuk orang-orang yang di sini lewat agen-agen yang ada di sini, agen yang kerjaan gitu ya. Iya, jadi harusnya kan menginformasikan adalah memang di Belanda walaupun anak SD, SMP, SMA bisa kerja langsung. Tapi kan kalau orang Indonesia yang lulusan segitu susah. Itu nggak mungkin. Iya. Gitu kan. Tadi yang gue bilang, jadi harus hati-hati nih ya visa karena banyakan yang di sini itu yang ya banyak lah di sini ya yang visanya yang turis.
turis. Tapi walaupun visa turis, banyak kan mereka juga kena scam. Jadi ada beberapa temen memang diiming-imingin seperti yang tadi, kayak orang dari Poland itu, diiming-imingin pekerjaan, kerja di restoran, kerja di kebun, dan mereka sampai sini juga sama, terlunta-lunta gitu loh. Sampai sini jadinya mereka ya kasihan. Otomatis mereka mau lapor ke KBRI pun juga mereka disuruh untuk pulang. Padahal mereka sudah menjual aset mereka, hutang ke bank sampai 100-an juta. Daripada mereka harus pulang ke Indonesia, mereka mikir dong. Kalau pulang ke Indonesia, utangnya bagaimana kan gitu. Akhirnya ya mereka terpaksa tinggal di sini. Terpaksa tinggal di sini daripada dengan keadaan yang nggak ada kepastian. Oke. Mereka tuh sebetulnya kalau misalnya dia tinggal di sini ya, itu keadaannya gimana sih? Mereka kerja serabutan atau gimana tuh? Serabutan. Jadi banyak yang kerja bersih-bersih. Di restoran pun juga ada. Di kebun ada. Tapi ya susah dalam artian. Pertanyaan gue, nyampe nggak 500 juta? Kayaknya tiap orang beda-beda ya. Beda-beda tiap orang. Tapi kalau 500 juta sih kemungkinan nyampe sekali ya. Cuman apa ya? Pengeluaran mereka di sini kan juga banyak. Gede juga ya. Iya, kalau mereka nggak kerja, mereka ya nggak dapat duit. Ya. Di sini kan bayar rumah tuh mahal kan, transportasi, terus apalagi ya, mereka juga perlu makan. Ya kan, itu juga mahal. Ya mungkin kalau orang yang dokumennya nggak jelas gitu, mereka nggak bisa asuransi kan ya. Nggak ada asuransi. Tapi kan mereka mungkin ada kebutuhan yang dia utang tadi itu. Iya, betul. Dia utang dari bank 100 juta misalnya gitu, dari Indonesia, dia harus ngembaliin kan itu. Gitu. Iya. Jadi ya terpaksa gitu kan, dengan keadaan yang begitu. Mereka nyari rumah susah, karena kan nggak dapat apa ya, dari pemerintah sini nggak dapat bantuan kan. Benar. Untuk sakin pun juga mereka susah. Kalau dari Indonesia gitu. Gimana? Dari Indonesia? Ada nggak bantuan secara? Nggak ada. Bantuan dari Indonesia ya disuruh pulang. Oke. Kedutaan juga gitu bilangnya? Iya, kan juga gitu. Sorry nih gue nanya. Kalau lo sendiri, lo termasuk yang korban scam gitu nggak? Alhamdulillah saya nggak. Cuman memang ya gimana? Di atas kemauan sendiri kesini gitu? Iya, betul. Terpaksa sih. Terpaksa ya? Terpaksa. Karena di Indonesia juga susah cari kerja. Betul. Di Indonesia itu minimal D1, D2, D3. Umur juga dibatasin kan di Indonesia. Mungkin ya kalau di Indonesia nggak dibatasi umur, juga gajinya lumayan. Mungkin saya juga nggak kesini gitu. Nggak pergi keluar ya? Iya, nggak pergi keluar. Kayaknya seru banget ceritanya gitu. Iya. Terus ada yang ini nggak lo punya cerita yang waktu saat lo pertama datang rasanya pengen balik gitu? Oh iya, sebenarnya gimana ya, kalau seumpama dipikir di Belanda sama di Indonesia tuh kan, di Belanda itu kan kayaknya monoton. Iya, kehidupannya. Iya, kita bertetangga pun juga belum tentu kita ketemu. Belum tentu kenal juga. Iya. Terus nyari bakso susah, nggak ada bakso keliling. Sekarang kan udah banyak sekarang. Udah banyak. Kita nungguin di sini biasanya ada bakso nih kalau di masjid di Indonesia. Goreng ya kan? Iya. Di sini nggak ada. Iya. Gorengan. Betul, tapi banyak kan keluarga sih, karena apalagi kita punya anak di Indonesia kan, pasti kan kangen sama. Tapi mau gimana lagi gitu loh. Tapi lo bisa bertahan sampai 5 tahun, alasannya kenapa tuh? Alasannya karena di Indonesia susah cari kerja itu? Ya, pasti uang. Karena uang. Oke. Karena kan satu, di Indonesia kerja 1 bulan itu berapa sih kalau di euroin palingan
300 euro per bulan ya. Itu juga setiap daerah beda-beda. Ada yang 150 euro aja satu bulan. Bayangin gue. Ya tapi ntar kata-kata lo jadi iming-iming juga buat orang nih datang ke sini. Iya, tapi kan nggak gampang gitu kan. Karena semuanya kan dimulai dari nol gitu kan. Mungkin orang-orang ngelihat orang yang di Belanda jalan-jalan terus senang-senang, mereka tidak melihat dari awal, dari nolnya. Bagaimana susahnya. Gitu ya. Mereka lihatnya, weh, udah hebat gitu kan. Udah bangun rumah, udah beli mobil. Tapi nggak tahu gimana di sini. Mana dingin-dingin ya kan. Rasanya, aduh, pengen nangis sebenarnya. Pagi-pagi udah. Iya, benar. Ya, gimana lagi ya? Semuanya karena keadaan sih. Pengen nggak balik ke Indonesia? Pasti pengen. Semua orang Indonesia saya rasa pengen ya. Pengen balik ya? Iya, apalagi emang lahirnya di Indonesia gitu kan. Tapi ada tuh ya di sini yang udah 18 tahun, 20 tahun belum pernah balik. Ya. Bahkan gue ada kenalan yang udah 25 tahun, mungkin 30 tahun di sini belum balik. Iya. Ada juga? Ada. Karena emang mungkin ya gitu, kembali lagi ke keuangan. Keuangan ya? Iya. Bener juga kan? Iya. Kita nggak mungkir lah, nggak munafik kita ya. Kita manusia tuh butuh uang. Iya kan? Kita ke Mekah aja butuh duit. Iya benar. Tapi ini menurut lo ya, itu 500 juta, yang 500 juta, 400 juta ART itu cuman gimmick doang atau ya, sensasi cari uang? Menurut aku sih sensasi biar dilihat orang ya. Iya. Biar followernya banyak, biar bisa dilihat gitu. Iya. Karena satu lagi di Belanda itu susah, nggak ada ART. Iya. Nggak ada ART ya. Di sini ya orang bule, anaknya 4 dirawat sendiri. Iya. Nggak ada orang Indonesia. Benar. Pasti dirawat sendiri. Iya. Nggak kayak orang Indonesia. Benar. Oke, thank you banget ya. Oke, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Jadi pesannya itu jangan selalu informasi itu harus ditelan mentah-mentah. Kita harus research dulu. Ya. Di sini itu nggak gampang. Kayak Mas Fajar tadi bilang aman ya, sebut nama ya. Aman. Oke. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya berita itu ya. Betul. Harus cari informasi yang sebaik-baiknya. Yang valid, iya. Karena untuk datang ke sini itu susah banget. Susah. Yes, oke. Makasih.